Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sudah share materi ya. Softwarenya adalah H5P. Nah, ini ya. Cuman tadi saya ngeditnya di HP, jadi nggak bisa ngerubah-ngerubah ya. Ini sebenarnya judul ya. Ini heading 1. Itu kalau diedit harus apa diberi tanda pagar gitu di depannya gitu ya. Jadi agak berantakan ya. Tapi intinya gini. Jadi kalau eh, dosen ya bisa login di MMP atau sister ini ya. eh, ini nanti ada fitur ini link MMP. Jadi ini ada kalau ini QR code ya, kemudian ini Telegram, ini untuk membuat Zoom, kemudian ini link materi, kemudian ini presensi dosen ya. Nah, presensi dosen ini nanti ada, jadi Pak Arief dan saya. Kemudian, ntar nggak bisa pakai ini. Oh ya. Kemudian ini daftar kehadiran mahasiswa, ada 12 yang belum presensi. Silakan presensi dulu. Kemudian ada di sini link, oh ini ganti ganti jadwal. Yang ini yang belum eh, terlaksana bisa diganti jadwal. Kalau sudah terlaksana ini muncul lokasi presensi ya. Jadi kita bisa tahu mahasiswa ada di mana ya. Oke, kemudian link MMP ini ya, link MMP ini seperti ini. Kalau defaultnya tidak tidak aktif, ini menggunakan Moodle. Jadi kalau Anda nanti di sekolah ya, di awal kita kan sudah pernah melakukan identifikasi sekolah mana saja yang memiliki blog, kemudian sekolah mana saja yang punya e-learning ya. Satu contoh SMA 2 ya. Dulu ada yang SMA Negeri 2 Jember, e-learning ya. E-learningnya ada nggak? Eh, Visi misi download sambutan agenda. Ada link. Ada yang kemarin kebagian SMA 2? Ada ya. Nah ini Bu Dora ini alumni FKIP ya, biologi, seangkatan dengan saya 89. Oke, SMA 2 Bondowoso, saya ingat saya sudah ada ya, e-learningnya. E-learning. Ah ini e-learningnya kalau gambarnya seperti ini dia Moodle ya. Tapi kenapa gelap ini tidak aktif ini? Oh iya, LMS-nya oke. Jadi itu ya. Nah, kalau Anda nanti jadi guru beneran ya, amin ya, amin. Nanti Anda kan yang lagi atau yang mainstream banyak yang pakai itu adalah eh, Moodle ya. Nah, ini biasanya tampilannya kalau awal dia modenya mode baca ya, kemudian kita aktifkan mode edit. Jadi kalau kita mode baca kita nggak bisa nambah ya. Ya kita hanya menampilkan. Kalau mode baca kita bisa nambah. Misalkan topik 1 kita tambahkan aktivitas. Nah kalau tambahkan aktivitas, nah coba Anda perhatikan ini. Ini basis data, berkas, buku, folder, forum, dan lain sebagainya. Nah yang menarik itu adalah ini, H5P. Ya. Apa itu H5P ya? Jadi ini kalau diklik muncul gini. Jadi
Filenya nanti ekstensinya .h5p. Nah, ini ya. Jadi nanti H5p. H5p itu secara umum gini ya. Dulu itu ada format file namanya flash. Ya, jadi eh, ekstensinya SWF. Ya, itu sangat powerful ya. Tesis saya dulu pakai flash. Kemudian ternyata karena dia sangat powerful, bisa kita masukkan kode di situ ya, namanya kodenya AS. AS itu action script atau script aksi. Jadi awalnya itu kan untuk membuat animasi ya. Jadi kalau misalkan satu contoh eh, pelajaran apa itu? Deret ya. Deret itu kan ada yang bola dijatuhkan dari ketinggian 2 meter, kemudian nanti R-nya atau rasionya setengah gitu ya. Maka dari 2 meter dia akan memantul 1 meter. Kemudian setengah meter gitu ya dan seterusnya. Nah, itu bisa dengan mudah. Kita tidak perlu menggambar kalau menggambar animasi itu kan kalau bayangkan kalau Anda punya buku, digambar di sudut pojoknya buku itu ya, ada karakter tadinya mengkerut apa sedih gitu ya. Biasanya mulutnya begini ya. Kemudian di halaman berikutnya mulutnya sudah mulai datar, di halaman berikutnya sudah mulai tersenyum. Ini kalau dimainkan secara cepat itu kan kelihatan seperti berubah ya. Nah, konsep animasi itu sebenarnya gitu. Nah, eh, kalau yang animasi zaman-zaman dulu menggambar ya setiap kali gerakan itu digambar dan dimainkan secara cepat. Jadi sebenarnya itu adalah tipuan atau menipu mata kita seolah-olah itu bergerak, tapi sebenarnya tidak ya. Nah, Flash ini membantu. Jadi kalau membuat itu tadi bola ya, kita tinggal menentukan bola awal bola di sini, kemudian dia memantul di sini, itu dia akan menggambarkan selisihnya. Ya. Atau gini, yang paling gampang, bola dari sini ke sini. Ini misalkan kalau PowerPoint itu namanya slide ya. Slide 1, slide 2, slide 3. Kalau Flash namanya frame. Jadi frame 1, kemudian kita letakkan di frame 25 sudah ada di sini. Maka di frame 2 kita gambar geser dikit, frame 3, frame 4, frame 5. Capek kan ya? Nah, itu Flash bisa dengan cepat. Kita tentukan awalnya di sini, di frame 25 di sini, kemudian kita create motion twin. Udah, dia akan menggambar sendiri. Dan gerakannya itu ya tergantung speednya. Kalau dibuat halus ya set gitu ya. Nah, flash itu. Nah, ternyata itu sering disalahgunakan oleh eh, apa ya orang yang nggak bener lah untuk ngerusak sistem ya. Karena bisa disisipkan kode ya. Maka pada tahun 2000 berapa ya, Adobe sebagai pemilik Flash itu tidak lagi mensupport. Jadi kita kesulitan memainkan file flash ya. Banyak sebenarnya game itu yang pakai flash. Jadi kalau kita misalkan cari di internet ya, game flash itu banyak sekali ya. Nah, ini game flash. Nah, ini pakai flash ya. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi. Ada sih namanya kompatibel. Jadi bukan flash lagi. Jadi eh, flash player dulu namanya flash player kompatibel ya. Kompatibel. Nah, jadi kayak gini ya, alternatif flash player gitu ya. Bisa masih dimainkan. Tapi karena itu tadi Adobe bilang eh, file flash itu rentan ya, maka jarang sekarang yang mau pakai ya. Kalaupun kita mau mengembangkan itu agak rawan juga gitu loh. Orang kan sulit percaya nanti ini beneran isinya bener semua atau ada konten yang nggak benernya gitu ya. Nah, akhirnya eh, apa ya komunitas programmer itu membuat sebuah eh, apa namanya HTML ya. HTML ini awalnya hanya untuk menampilkan
konten di internet, ya. Berkembang kemudian dipisah ya antara tampilan pakai CSS. Kemudian ada Bootstrap. Bootstrap ini untuk pakai template-template yang bagus gitu ya untuk tampilan. Kemudian akhirnya sekarang berkembang menjadi HTML5. Nah, HTML5 ini punya banyak fitur ya. Kalau dulu mainkan flash, mainkan video, mainkan eh, audio itu di HTML itu agak sulit ya. Sekarang sudah dengan dukungan HTML5, maka kita bisa menambahkan video. Ini contohnya ya. Ya. Jadi ini pakai HTML5. Apa aja yang ditulis? Cuman gini aja ya. Jadi HTML ini standar ya. Nah ini aja. Jadi dengan namanya ini tag ya. Tagnya video. eh, Cirinya HTML itu selalu begini. Ada dua. Jadi HTML ditutup dengan HTML. Body ditutup dengan body ya. Ini sebenarnya di sini ada title ya, ada head, kepala itu head ya. Head kemudian ada ditutup dengan head juga. Nah, kemudian ada title di sini. Title itu yang tampil di mana? Di bagian atas itu biasanya. Ya, jadi kalau kita ini biasanya ada di sini. Nah, ini namanya title. Ini yang ini W3 School ini title ya. Coba kita kasih title, tapi ini bukan di browser ya. Contoh video misalkan ya. Run. Oh, tetap nggak bisa tampil. Jadi harusnya di bagian atas yang seperti ini title ya. Oke. Jadi eh, akhirnya ini pengganti flash gitu ya. HTML ini punya kemampuan untuk menginsert video, kemudian audio, macam-macam lah ya. Nah, ini dikenal dengan H5P. H5P itu singkatan dari HTML5 paket. Jadi hanya HTML5 paket H5P ya. Nah, apa aja yang bisa dilakukan dengan H5P ini? Dia bisa bikin video, interaktif, presentasi. Interaktif itu maksudnya begini ya. Jadi video itu di tengah-tengah sedang bermain, kita tentukan di menit keberapa, itu kita bisa berhentikan, kemudian kita berikan sebuah pertanyaan, itu bisa. Jadi kalau kita dapat eh, video tentang tutorial apa gitu ya, kemudian kita ingin menguji penontonnya itu dengan sesuatu, ditanyakan aja di situ. Itu bisa. Ada permainan, kuis, pilihan ganda, drag and drop itu maksudnya gini. eh, ada eh, kalau dalam pertanyaan ya, soal, kemudian jawabannya ini berupa gambar. Nah, gambar yang benar itu bisa digeser, di drag. Drag itu maksudnya diklik geser ya. Jadi dipilih, klik, kemudian geser, drop itu diletakkan. Jadi drag and drop itu diklik, geser, letakkan. Dan masih banyak lagi ya. Ini manfaatnya ada beberapa ya. Kemudian caranya ini ya. Nah, ini kita coba yang ini ya. Oke, saya tutup ini. Oke. Nah, caranya gimana? Kita pertama buka situs web H5P. H5P.org ini ya. Nah, jadi ini tampilan awal dari H5P.org ya. Ini mobile friendly content kalau kita mau membuat konten yang ramah ya. Friendly itu ramah ya, ramah mobile, ramah di HP ya. Jadi kalau di HP itu mungkin ada keterbatasan-keterbatasan, maka ini pakai yang ini ya. Kemudian kalau mau membuat
reach ini diperkaya ya. Jadi konten yang diperkaya. Jadi kita share konten yang diperkaya. Ini free untuk digunakan. Eh, ya. Nah ini, jadi bisa diintegrasikan ke tadi yang apa namanya Moodle ya. Jadi nanti kalau Anda membuat dan menggunakan H5P, Anda bisa langsung ini sisipkan di sini. Jadi filenya nanti H5P ya. Oke, terus apa lagi? Ya. Nah, kemudian kalau Anda mau lihat contoh ada di sini di bagian bawah ya. Open. Ini adalah example atau contoh-contoh. Kemudian dokumentasi ini cara-cara memakainya ya. Oke. Kemudian di sini tadi sebenarnya saya sisipkan tutorial ya, tetapi tutorialnya linknya enggak ini. Ada di YouTube ya. Jadi tutorial resmi H5P video tutorial ya. Cuman bahasa Inggris ya. Nah ini h5p.org video interaktif video tutorial interaktif ya. Nah ini ya. In English tapi. H5P's interactive video tool is powerful. Bacanya gimana? H5P? H itu apa bahasa Inggrisnya? H5P ya. The normal use case is adding extra information and test questions on top of it to make the videos more engaging. Interactive videos may also be used in more advanced use cases to, say, create games and adaptive learning. Start by adding a video source. You can either upload a video directly or paste a link atau online link, pasti link dari YouTube. Once you add the video, you can proceed to the second step. Interaksinya ini ya. Interaksinya itu content as buttons. If you want the content optional, not necessarily interrupt the user or viewer. Diletakkan di mana ya? Maka nanti. If you want to make sure that the viewer sees the content, insert it as a post. Seperti ini pertanyaannya. Apa nama ini? You can use our bookmarks feature to build a menu for your video. You can also separate different sections of the video and add some adaptivity by using the crossroads feature. Enjoy using interactive video. Banyak ya. Ada pertanyaan dulu dari ini. H5P ya. X5P. Ini dokumentasinya ya.
kita nanti arahnya ke Moodle ya. Jadi gimana cara menyimpan di Moodle. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi ini bisa uh, branching itu bercabang. Siswa itu biasanya berdiferensiasi, kemampuannya unik ya masing-masing, maka perlu difasilitasi percabangan. Jadi seorang anak yang cepat bisa langsung memilih jalur yang cepat. Kemudian kalau anak masih perlu contoh lagi, itu bisa diberikan juga kesempatan untuk mempelajari contoh-contoh lainnya. Seperti ini. Nah, yang video aja ya. Kebetulan, nah susah banget. H5P, and interactive content. H5P is open source software allowing you to create interactive content in Moodle. Ini sudah akses ke Moodle, jadi Anda kan tidak punya akses ke Moodle ya. Ada yang presentasi atau video? Video ya. Video interaktif, video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga kita semua senantiasa dalam sehat dan bahagia. Pada video kali ini kita akan belajar membuat video interaktif menggunakan H5P. H5P ini telah terintegrasi dengan beberapa Biasanya kan H5K ya. maksudnya H5 sehingga Bapak Ibu nantinya bisa menggunakan H5 baik itu dari platform H5P.org ataupun langsung dari LMS. Untuk contohnya mari kita lihat di menu video. Nah, ini adalah hasil video yang dibuat dengan menggunakan H5P. Kita langsung play. Kita lihat ini ada informasi videonya terpause gitu. Ya, videonya itu berhenti. Ada pertanyaan yang penonton. Jadi dengan menggunakan H5P ini, Bapak Ibu, kita bisa mengkondisikan penonton tidak hanya menonton, tetapi betul-betul mempelajari apa yang ada di tontonan tersebut. Dan tidak bisa skip. Contohnya kalau saya jawab, cek, ini benar, kemudian ganti, demikian seterusnya. Kita tidak sampai habis, kita langsung saja membuat akun. Caranya di menu klik free account di atas. Mulai dari membuat Kemudian masukkan username.
Email, ya, password. Silakan kombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka, dan tanda baca. Oh, baik Bapak Ibu, ini Sekarang. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Platform learning management system termasuk diantaranya adalah LMS Moodle, sehingga Bapak Ibu nantinya bisa menggunakan dengan mudah, baik itu dari platform h5p.org ataupun langsung dari LMS. Untuk contohnya, mari kita lihat ini Bapak Ibu. Di menu video, ini adalah hasil video yang dibuat dengan menggunakan h5p. Kita langsung play. Ya, tadi kita kan terjeda iklan ya. Kalau Anda pengen nonton tanpa iklan ya, jadi ini di antara T sama U kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi kasih apa tadi? Garis tengah ya. Garis tengah. Dan ini ada informasi videonya terpause gitu. Pertanyaan yang harus dijawab oleh penonton. Jadi dengan menggunakan H5P ini, Bapak Ibu, kita bisa mengkondisikan penonton tidak hanya menonton, tetapi betul-betul mempelajari apa yang ada di tontonan tersebut dan tidak bisa skip, ya, skip. Contohnya, kalau saya jawab, cek, nah ini benar, kemudian ganti, demikian seterusnya. Kita tidak sampai habis, kita langsung saja membuat akun. Caranya klik free account di atas, ya. Kemudian masukkan username, email, kemudian password. Silakan kombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka, dan tanda baca. Baik Bapak Ibu, ini sudah berhasil membuat akun. Kita
kita langsung saja masuk di my account. Ini untuk membuat kontennya, kita masuk di konten, kemudian klik new content. Di sini sudah ada beberapa fitur, tapi yang akan kita praktekkan adalah yang interaktif video. Silakan klik detail. Kemudian pilih use. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah masukkan videonya, kemudian yang kedua memberi quiz praktiknya, dan yang ketiga adalah dari summary-nya. Kita mulai dari judul. Saya cari misalnya dari video yang sudah saya unggah di YouTube ya. Misalnya ini unggahan seperti ini, judulnya prinsip pemilihan media. Kita coba masuknya. Kemudian kita pilih ini, kita ambil dari YouTube URL ini, jadi copy paste, oke, dan insert. Setelah itu tahap 1 sudah selesai, kita masuk tahap 2. Nah, tahap 2 di sini kita masukkan interaksinya. Bapak Ibu tinggal pilih di mana lokasi pertanyaan yang Bapak Ibu masukkan. Di sini ada banyak, ada bentuknya teks, bentuk tabel, bentuk tautan, gambar, multiple choice, soal benar salah, isian, kemudian ada perspektif, ada titik, dan ada uraian. Jadi silakan dipilih. Tapi saya menyarankan untuk lebih cepatnya kita menggunakan yang quiz saja, supaya penonton bisa langsung mendeteksi jawaban benar dan salah. Tapi sekali lagi ini disesuaikan dengan kebutuhan. Saya hanya memberikan contoh saja ya. Anggaplah ini sudah menonton dan mendengarkan penjelasan. Nah, anggaplah di sini ya, saya mau masukkan soal multiple choice. Ya, multiple choice soalnya akan tampil di menit detik ke-40 sampai ke 50. Sini videonya apakah akan di pause ya, pause. Kemudian tampilannya apakah tombol ataukah tampil langsung. Mungkin bagusnya tampil langsung. Saya pilih start. Videonya ini tombol pencet dulu ya. Tampil langsung. Nah, ini videonya. Kemudian tulis. Ini diisi dengan jawabannya. Saatnya benar, yang benar, jalan, kembali. Bisa memberikan feedback sesuai dengan range score yang dari dapatkan. Tapi kalau tidak pun tidak serah. Kemudian apakah ada tombol retrieve? Jika tidak perlu, solusi atau tidak memberikan solusi. Nanti kalau Bapak Ibu mau membahas solusi, silakan disesuaikan. Oke, jika benar, terus ini kita seperti ini tampilannya. Kita bisa modifikasi tampilannya. Kita bisa taruh di sini, atau di sini, atau mana menurut Bapak Ibu lebih menarik ya tampil ya.
Kemudian kita bisa buat lagi soal besar. Pertanyaannya benar atau salah? Benar, ini true. Jika salah, jadi false. Berarti obvious ditambah akhir. Kita ingin diedit lagi, kenapa klik mengedit sini? Ya, kita akan kita sudah masuk tahap 2. Untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu menentukan titik-titik di mana soal akan ditampilkan. Setelah itu kita masuk tahap 3. Ini ada feedback umum di luar dari soal tadi. Ini secara keseluruhan nanti dan sistem akan memberikan feedback sesuai dengan skor yang didapat. Itu kemudian apa lagi yang perlu disetting? Nah, ini ada autoplay. Jika ini diaktifkan, maka ketika video tersebut dibuka, maka langsung terputar. Lebihnya jika diizinkan untuk mengulang kembali video yang sudah nonton. Solution kan tadi kita tidak pilih, kita tidak memberikan pembahasan. Kecuali kita punya pembahasan, kita masukkan, ya silakan ya. Battery tadi kita tidak pilih agar dia terus maju ya, bisa mengulang nonton kembali. Tapi jika kita menginginkan agar peserta yang salah jawab bisa nonton kembali atau ngeklik soal, bisa merevisi jawabannya, bisa mencoba kembali, ya silahkan dipilih enable. Tapi saya lebih dominan menyarankan untuk disable. Kemudian apakah akan boleh dilangkahi? Ya kita ya kunci supaya tidak bisa dilangkahi. Saya kira itu sudah cukup. Kita langsung save. Sudah ada hasilnya. Nanti jika ingin dimasukkan di LMS, kita tinggal mengcopy pada embed ini. Nah, saya coba lihat contohnya. Ini hasilnya. Ini juga linknya yang akan dibagikan. Kita lihat.
40. Kita nggak bisa skip ya Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau penonton harus menyelesaikan sampai ujung. Nah, kita lihat ini ada titik-titiknya. Nah, ini pertama-tama cuma nanti penempatan kuisnya harus disesuaikan dengan kontennya. Ini hanya contoh tadi. Apa? Pas. Nah, ini salah. Dan seterusnya. Nah, ini kalau Bapak Ibu akan menunjukkan langsung. Bagaimana jika di embed masuk ke LMS? Kita coba ya. Kita coba embed ke LMS. Masuk di LMS kami. Saya buat di kelas yang baru ya, di semester ganjil kosong. Kenapa saya mau di sini? Saya menggunakan memilih ini bisa seperti tadi. Saya akan memasukkan file harian kita ini. Saya copy. Saya selalu menyerahkan pilih yang terbaik. Saya. Mari kita lihat ini. Nah, ini sudah berhasil tampil di LMS. Yang tampil di tautan langsung. Nah, itu adalah cara membuat video interaktif dengan menggunakan H5P di platformnya. Nah, ada juga cara untuk membuat video interaktif langsung di LMS-nya. Nah, ini. Nah, kita menggunakan plugin interaktif video, interaktif konten. Ini harus diinstal. Jika di LMS Bapak Ibu belum ada ini, silakan kontak admin untuk menginstalkan. Dan ini free. Kita lihat interaktif konten. Nah, ini video. Video, kemudian judulnya. Ini hampir sama, hampir sama. Kita masukkan, ya. Kalau tidak tampilannya kan sama dengan ini kan, sama. Cuma ini dilakukan di LMS langsung, tidak perlu registrasi di platform.
di settingnya. Jangan lupa Bapak Ibu, ini prevent skipping biar tidak di skip oleh peserta. Nah itu kita set. Satu ini model dari platform dari langsung dibuat dari LMS integrasi. Tampilannya kurang lebih sama, dan saya lebih menyarankan sebenarnya kita membuat dari LMS. Kenapa? Karena nanti kita bisa ambil di poin penilaian, karena ini terintegrasi. Nantinya kalau kita lihat di menu Grab, ini ada tampilannya. Kalau yang embed itu tidak ada, karena tidak tersimpan akun-akunnya itu di dalam LMS kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu, gambaran sekilas bagaimana membuat video interaktif dengan menggunakan Fiverr. Semoga bermanfaat. Silakan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ampuh ya, jadi nggak ada iklan sama sekali tadi ya. Dan ini tampilannya beda, YouTube no gitu. Jadi kayak kita punya YouTube Premium, nonton tanpa iklan. Cukup yang video aja ya. Kita tambahkan.
Ke video yang ada di YouTube, aku pastikan ini ikut aktifkan itu supaya kita jelas.
Kita sudah menentukan di mana pertanyaan kita dalam, tapi kalau ultarnya pasti banyak sekali pertanyaan, tapi pertanyaan berarti yang bisa fill in the blank. Isi bagian yang setelah itu akan ada yang selanjutnya adalah tampilnya pertanyaan tadi di menit berapa, detik berapa di sini nanti diberikan informasinya. Setelah itu hal yang wajib dilakukan itu adalah klik jeda video. Ini terpenting supaya video nanti ketika soal kedua videonya terjeda atau di pause secara otomatis. Setelah itu kita masukkan video pertanyaan. Di sini pertanyaannya setelah itu apa fungsi itu katakan di bagian di teks tapi jangan lupa memberi tanda bintang. Tanda bintang kalau di itu ada di atas angka 8. Itu ada atau fungsi jangka sampai tapi pasti setelah diberikan jawaban di sini ada skor kita isi sudah apa sini 0 sampai dengan 50 besar yang 50 cm
untuk sesi pertanyaan ini